Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan resmi netepkeun 5 wong tersangka jero perkara dugaan korupsi terkait penjajuan aset Yayasan Batanghari 9 berupa tanah dan asrama mahasiswa Sumsel yang ada di Yogyakarta. Kejaksaan Tinggi Kejati Sumsel pada Senin 30 Oktober 2023 netepkeun 5 wong tersangka jero perkara dugaan korupsi terkait penjajuan aset Yayasan Batanghari 9 berupa tanah dan asrama mahasiswa Sumsel yang ada di Yogyakarta. Tim penyidik sudah mengumpul ke alat dan barang bukti sehingga berhasil netepkeun 5 wong tersangka, yakni berinisial AS, MR, ZT, EM, dan DK. Untuk 2 tersangka AS dan MR ini sudah wafat. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Sarjono turut mengungkapkan modus yang dilakukan para tersangka yakni berperan juru proses peralihan yang terjadi pada yayasan tersebut dengan ganti nama yayasan tersebut dari yang semula Yayasan Batanghari menjadi Yayasan Batanghari 9 Sumatera Selatan. Dengan beralihnya akta pendirian ini memudahkan para tersangka untuk jual ke aset tersebut sama pihak ketiga sekira tahun 2015 liwat. Nah, yang peran-peran mereka ini dinyatakan dia sebagai tersangka karena perannya adalah yang sangat sentral ketika proses peralihan akta kedua dari Yayasan Batanghari menjadi Yayasan Batanghari 9 Sumatera Selatan. Beralihnya inilah peran ini dengan beralihnya akta pendirian ini, maka dengan leluasa dia melakukan transaksi pada tahun 2015. Prosesnya 2015 sampai 2017. Nah, berapa nilai sekarang tanah itu? Tanah itu sekarang lebih mahal, tapi secara waktu tanah itu masih diduduki oleh rekan kita tenaga mahasiswa. Secara jujur, secara yuridis formil ini sudah beralih karena sudah terbit sertifikat di atas lahan itu milik pihak ketiga. Aset tersebut ini sudah berhasil disita oleh pihak Kejati Sumsel, sehingga kini tim penyidik masih melakukan perhitungan potensi kerugian keuangan negara. Atas perbuatan para tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang korupsi. Lutfi, PAL TV.